Halo semua, bersama saya Polar di acara review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas episode 6 dari anime Mougakui no Futoki Gyoza Shijosaikyo no Mao no Shisho. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Di episode ini banyak sekali informasi-informasi yang bertebaran dan menimbulkan banyak spekulasi pada jalur cerita yang ada. Karena terlihat di sini kan dari awal episode sudah banyak terlihat dari percakapan mengenai si Anos yang sedang dibicarakan oleh ibunya yang katanya Anos itu bukan anak kandung dari si dua manusia ini. Nah, ini ada informasi lengkapnya nih, diceritakan sama ibunya sendiri. Gimana tuh jadinya tuh kan? Lalu ada informasi yang sangat menyambung sekali dengan keadaan ibu angkat dari si Lei dalam percakapan antara si Lei dengan si cewek setengah roh itu. Lalu ada ketemu bawahannya Anos yang terlihat masih mengingat si Anos itu siapa. Si kakek-kakek yang masih mencurigakan menurut gua, dan sepanjang waktu episode ini, si Misa, cewek setengah roh ini kan selalu muncul ya, dan nama Avos Dilhelvia itu selalu muncul juga. Lalu, apakah kalian menyadari bahwa semua informasi mengenai ceritanya itu muncul di sini? Tulis kolom komentar ya. Dan semua yang sudah saya katakan sebelumnya akan kita bahas secara bertahap dalam video di sini. Pada pembahasan pertama mengenai orang tua asli Anos yang dalam kolom komentar yang sudah saya baca, ya saya baca kolom komentar ya selalu. Semua informasi, pujian, dan hinaan sudah saya baca semua kok, tenang aja. Dan kebanyakan orang-orang bilang kalau Anos itu bukan anak kandung atau bukan anak asli dari dua orang manusia ini yang bernama Gusta dan Isabella. Nama ibunya cukup imut ya, mengingatkan saya pada seseorang dalam video dalam website tertentu gitu deh. Aduh, banyak banget dah, namanya mirip semua ya. Oke, back to the topic. Banyak yang bilang kalau Anos itu bukan anak kandung dari mereka, dan gue cukup percaya dengan teori-teorinya dari para teman-teman para penonton ya, dimana banyak sekali yang bilang kalau darah Anos itu kan masih memiliki darah iblis, tentu saja, sedangkan darah yang dimiliki orang tuanya itu masih darah manusia. Terlebih lagi dengan sihir Anos yang kuat sampai bisa merubah apapun yang ada pada reinkarnasinya, yang pada ceritanya itu cukup menarik gitu ya, karena bagaimana caranya si Anos ini bisa merubah darahnya menjadi darah iblis, dari manusia ke iblis itu, malahan jadi darah iblis sejati gitu ya. Yang kejadiannya nih kan ya, dia masih di perut ibunya dan baru aja keluar dari perut ibunya nih, gimana dia langsung bisa merubah darahnya langsung menjadi iblis. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya mengenai sihir yang dilakukan oleh Anos pada episode mengenai Sasha dan Misha, di mana dia merubah waktu dan membuat Misha dan Sasha menjadi orang berbeda dan tidak setengah-setengah lagi. Maksudnya jadi satu kesatuan yang utuh gitu deh. Ditambah ada sedikit spoiler dari para penonton atau teman-teman yang sudah baca novelnya, ada bilang kalau si Anos itu ada ngeselepet guru ceweknya yang ngeselin itu dengan cara merubah akar muasal dari si guru ceweknya dari iblis menjadi iblis setengah roh dan membuat dirinya keluar dari statusnya sebagai bangsawan. Dari situ bisa disimpulkan lagi bahwa sihir reinkarnasi Anos sendiri memiliki mantra berubah akar muasalnya, dimana balik ke cerita mengenai ibunya Anos kan ada bilang kalau pada saat Anos belum lahir itu dia sudah sekarat dalam kandungan, maksudnya bayinya gitu ya. Lalu untungnya Anos bisa lahir dengan selamat. Itu ya menjadi sesuatu yang menarik untuk disimpulkan. Jadi anak sebelum Anos itu seharusnya sudah meninggal dalam kandungan. Lalu tiba-tiba ada Anos nih yang datang, yang kelihatannya mengambil alih badannya dan menggantikan jiwanya sendiri menjadi milik Anos. Lalu selagi merubah jiwanya, Anos sendiri merubah juga akar muasalnya. Itu yang menurut gue ya, itu yang menjadi kesimpulan gue sendiri. Soalnya ketika denger langsung cerita ibunya, otak gue langsung berhayal dan berspekulasi gitu kan. Tapi tetap Anos itu adalah anak kandung dari kedua manusia ini, anak dari Gusta dan Isabella. Darahnya mungkin berbeda dari mereka, tapi ibunya tetap orang yang melahirkan dirinya, lalu ayahnya juga yang membuahi ibunya hingga bisa berbentukkan badannya Anos. Dan itu udah jadi sebuah hukum alam dong. Terkecuali ini para jenderal iblis ciptaan Anos nih, itu kan lain ya, karena mereka terbuat dari darahnya si Anos sendiri. Apalagi di ending episode ini kita bisa melihat cinta seorang ibu yang sayang dengan anaknya sampai-sampai berteriak satu arena ya, karena anaknya diolok-olok. Dan itu akan sangat gue nantikan banget gitu loh, ketika si Anos ini beraksi ya, membungkam semua orang-orang yang dihina di situ. Keren men, gila. Pembahasan yang kedua, kita masuk dalam percakapan antara si Lei dengan si Misa, si cewek setengah roh itu. Dan ini gue sempat kebalik ya, mikirnya si Misa main heroinnya. Tahu-taunya nih, si cewek setengah roh ini kan namanya juga Misa ya, tapi nggak pakai H di namanya, atau entahlah apa bedanya, gue juga nggak ngerti lah. Yang penting namanya cara bacanya masih Misa lah ya. Tapi yang uniknya itu adalah ketika dia sedang bercakap-cakap dengan si Lei di depan rumah atau samping rumah Anos, di mana ada informasi mengenai tubuh dari keturunan roh itu menjadi sebuah
tanda ya terhadap apa yang dihadapkan pada karakter kita di sini. Di mana dalam percakapannya disebutkan bahwa keturunan roh tidak akan bisa hidup lebih lama atau tidak akan bisa hidup panjang lah kasarnya. Terlebih lagi jika menggunakan sihir milik mereka secara berlebihan, pasti akan membebani tubuhnya. Nah, informasi dari percakapan ini berlanjut ya pada adegan di mana si Lei lagi mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dan sedikit informasi mengenai si Lei. Spoiler sih sebenarnya, di mana awalnya dia itu tidak diakui oleh keluarganya yang seorang bangsawan karena dia tidak bisa memakai sihir. Namun pada saat susah, dia diangkat sebagai anak oleh seseorang perempuan keturunan setengah roh yang menjaga si Lei agar bisa berkembang menjadi orang yang hebat. Nah, ibu angkatnya inilah yang sudah kita lihat di dalam adegannya. Terlihat sudah sangat sekarat kelihatannya ya. Seharusnya sih di episode-episode selanjutnya si Anos bisa membantu si Lei dalam menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Harusnya. Karena kan di episode selanjutnya ini kan kelihatannya lagi mau bertarung ya di turnamen. Jadi ya mungkin di ending ceritanya bisa menyembuhkan ibunya kan. Bisa menambah pasukan tempur gitu maksudnya. Dan ada sedikit tambahan walaupun agak melenceng dari pembahasan. Kalian sadar nggak sih? Dalam episode ini kita selalu disuguhkan nama Avos Dilhelvia. Itu terus-terusan disebutin loh. Itu bikin gue kesel sih beneran. Sangat mensugesti sekali gitu. Yang pada akhirnya nggak penting-penting banget ya. Tapi penting sih seharusnya. Kunci untuk membuka informasi mengenai dunia itu kan ya menuju ke si Avos ini. Tapi ya gimana ya, agak gregetan aja sih. Gue denger gitu nama terus-terusan gitu. Kalau ngomongin apa, Avos Dilhelvia. Kalau ngomongin apa lagi, Avos Dilhelvia lagi. Kan sangat mensugesti gitu kan. Dan yang gue baca dari cerita dari teman-teman juga, ini karakter nggak gitu penting-penting banget sih, kayak, hah? Buat apa? Lalu masuk ke pembahasan terakhir di mana gue akan membahasnya secara singkat aja nih. Ini mengenai si kakek-kakek bawahan Anos yang diciptakan sendiri olehnya. Di sini yang bernama Melheis Boran. Di mana gue masih agak curiga sih dengan kakek-kakek satu ini. Karena dia terlihat sudah mengetahui siapa itu Anos. Di mana di sini sangat membingungkan sekali kan. Malahan yang terlintas dalam pikiran gue adalah dia ini adalah sebuah umpan untuk Anos dari orang-orang yang merubah sejarah. Di mana di sini terlihatnya kalau dia sengaja tidak dihilangkan ingatannya untuk membantu Anos. Namun diam-diam dia adalah mata-mata untuk memberikan pergerakan Anos dan apa yang terjadi pada Anos di dunia baru ini ke biang keladinya gitu. Itu yang pemikiran jahat gue sih. Dan ya, spekulasi campur pemikiran jahat gue aja. Jadi jangan terlalu dibawa serius-serius amat ya. Karena kan kebanyakan cerita kayak gitu ya. Makanya gue mikir langsung kayak gitu loh. Kenapa dia doang yang masih ingat dengan Anos gitu. Meskipun ada si bawahannya yang katanya namanya Sin itu ya, yang jadi biang keladinya. Tapi kalau pikiran baik gue adalah dia ini kan seorang tetua iblis ya, yang seharusnya punya pengaruh besar. Tapi malah kelihatannya nggak punya apa-apa gitu. Kayak nggak punya kuasa, nggak punya posisi. Cuman jadi jenderal tetua aja. Tapi ya bisa dimengerti juga sih untuk tidak menarik perhatian dari musuh-musuhnya kan. Makanya dia diam-diam aja di sini. Tapi ketika melihat sifat Anos, kayaknya sudah tidak mungkin lagi ya. Apalagi di sini Anos udah lebih kuat dari siapapun di daerah tempat tinggal para iblis. Jadi siapa yang mau ngelawan pasti udah takut duluan kalau mereka tahu kekuatan si Anos gitu. Terlebih lagi kan dunianya sudah berubah ya selama 2000 tahun ya. Dimana ada raja, ada bangsawan tersendiri yang memang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada orang-orang masyarakat biasa gitu. Jadi ya mungkin menjadi sesuatu yang sangat unik sekali gitu melihat raja iblis yang sudah reinkarnasi bangkit kembali pada dunia yang sudah modern, yang sudah berubah juga gitu kan. Lalu di ending juga ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan ya. Selain dari teriakan Ibu Anos ya si Isabel yang membuat gue cukup kaget juga untuk ketika menontonnya. Lalu ada pedangnya si Lei yang cukup menarik ya. Karena pedangnya si Lei ini kan harusnya spesial gitu kan. Jika tidak salah informasi, pada pertarungan di sini, pedang yang dipakai oleh si Lei itu bernama Inicio, yang dapat menebas semua mantra sihir yang ada. Karena menurut informasi yang ada, Lei ini akan memiliki 3 jenis pedang sekaligus. Dimana yang pertama di sini harusnya bernama Inicio, yang kelihatannya nggak spesial-spesial banget, tapi efeknya untuk pertarungan pertama di sini harusnya sudah cukup oke ya. Jadi jika ada informasi yang salah, mohon direvisi dong informasi gue di sini di kolom komentar ya, karena saya cuma baca informasi aja dan cuma nonton anime dan baca manganya sedikit, karena manganya kan tidak berlanjut ya, mentok di situ doang. Kalau yang udah baca manganya pasti ngerti lah. Nah, itu pendapat gue mengenai Mao Gakuin episode 6 dari animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue tuh terus bikin video. Thank you and bye-bye.